Konsep dan isi ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah suatu organisasi merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita-cita. Kemudian Muhammadiyah didirikan di atas atau berlandaskan dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsip-prinsip pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. Yang ketiga, pokok pikiran atau prinsip pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. Kemudian ideologi Muhammadiyah tertuang dalam yang pertama Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang kedua Kepribadian Muhammadiyah. Yang ketiga Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Yang keempat Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Jadi ideologi Muhammadiyah ini sangat jelas di mana dituang dalam Mukaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Jadi di sini kita bisa lihat beberapa contoh kasus. Yang pertama, Muhammadiyah dalam mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi karena berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Muhammadiyah ini mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedua, akidah yang dipahami Muhammadiyah adalah akidah yang berorientasi kepada salaf atau salafus soleh secara substantif, bukan secara formalis, tekstual. Yang ketiga, Muhammadiyah menyatakan bahwa NKRI ini sebagai Darul Ahli Wassahadah, yakni negara yang dibangun di atas kesepakatan para ulama dan tokoh Muhammadiyah sebagai persaksian. Yang keempat, Muhammadiyah dengan tegas mengusung Islam wasatiyah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, tidak radikal dan tidak liberal. Jadi ini juga barangkali sampai hari ini Muhammadiyah tetap tegak karena memang Muhammadiyah ini Islam wasatiyah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tidak radikal dan tidak liberal. Dia wasatiyah. Kemudian pembahasan kami yang kedua terkait dengan metode. Yang pertama tadi ideologi, yang kedua ini adalah metode. Metode pemahaman Muhammadiyah dalam memahami Islam itu sendiri. Metodologi pemikiran Islam dalam Muhammadiyah disebut pokok-pokok manhaj majelis tarjih, yang secara bahasa bermakna metodologi bertarjih, yaitu meneliti, mengkaji, dan mengambil istinbat atas suatu masalah berdasarkan dalil-dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, yang ditopang dengan kajian ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang terkait. Kalau dirumuskan, kira-kira seperti ini. Ya, yang pertama, menggunakan manhaj bayani. Manhaj bayani ini fokus pada pembahasan kaidah lafal nas dengan segala macam ragam dan bentuknya. Yang kedua, menggunakan manhaj istilahi, yaitu pendekatan ini menggunakan kaidah maslahat dan mudarat atau manfaat dan mafsadat. Manhaj ini fokusnya mampu menampung berbagai persoalan yang tidak disebutkan oleh nas
yang terjadi sepanjang masa. Yang ketiga, menggunakan manhaj qiyasi dan ta'lili. Manhaj ini fokus pada pengkajian i'lad, hukum ta'lil al-ahkam, bahwa jika akan menetapkan hukum, cari dulu apa i'lad atau sebab yang mendorong ditetapkannya hukum. Yang keempat, menggunakan manhaj irfani. Manhaj ini lebih fokus pada bidang pemikiran filsafat, baik kalam maupun tasawuf. Jadi jelas sekali ideologi dan metode Muhammadiyah ini dalam memahami Islam itu sendiri. Jadi bagi saya Muhammadiyah ini sangat bagus kalau terus dikembangkan di masyarakat, dan menurut saya sangat relevan dengan kepribadian masyarakat kita sendiri di Indonesia. Nah, itu barangkali sampai hari ini Muhammadiyah di mana-mana terus berkembang. Jadi itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Laude Lisman yang telah memaparkan materi makalahnya yang berjudul Ideologi dan Metode Pemahaman Agama Islam Menurut Muhammadiyah. Ya, saya kira apa yang disampaikan tadi memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa ternyata ideologi dan metode pemahaman agama Muhammadiyah seperti ini di dalamnya ada majelis tarjih yang selalu senantiasa mengkaji, menggali hukum-hukum Islam menurut Muhammadiyah. Olehnya itu mungkin ada yang mau memberikan tanggapan dari teman-teman terkait makalah yang disampaikan oleh Ustaz Laude Lisman. Silakan. Atau Mungkin ada tambahan dari teman-teman, Ustaz. Siapa tahu ada tambahan dari teman-teman. Ya. Saya tadi singkat-singkat saja. Izin mau bertanya. Ya, ya silakan Ustaz Hizbullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Tadi alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Ustadz Laude Lisman tentang ideologi Muhammadiyah. Salah satu poin yang sempat kami dengar adalah salah satu ideologi Muhammadiyah adalah dia wasatiyah, tengah-tengah. Bisa mungkin dijelaskan lebih detail lagi Pak Ustadz, bagaimana model wasatiyahnya Muhammadiyah ini? Salah satu aspek wasatiyah itu adalah toleransi beragama. Itu adalah poin-poin dari wasatiyah. Nah, bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap toleransi beragama antar organisasi-organisasi yang lain atau antar agama? Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira menarik sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Hizbullah Sarif ini. Silakan mungkin Pak Laude Lisman, ada yang mungkin bisa dijelaskan? Toleransi beragama. Jadi, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi Al-Baqarah itu berjumlah 286 ayat. Kalau dibagi dua
berarti 143 ayat. Di tengah-tengahnya itu menceritakan tentang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi ini salah satu landasan Muhammadiyah yang merupakan Islam wasatiyah, dan bagaimana nilai wasatiyah Muhammadiyah itu dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, bisa kita lihat ciri-cirinya, yaitu berbasis Islam. Yang pertama berbasis Islam, di mana model ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam semua aspek pendidikan, baik dari kurikulum, metode pengajaran, maupun pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengajarkan keadilan dan kesetaraan. Model ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan, baik dalam hal kesempatan pendidikan maupun perlakuan terhadap semua individu, tanpa memandang suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Bahkan saya sempat dengar di Unisme Muhammadiyah ini diterima juga dari non untuk masuk kuliah di Unisme Muhammadiyah Makassar. Ya, jadi ini tidak memandang ras, agama, suku, dan lain sebagainya untuk memperoleh pendidikan. Jadi model wasatiyah Muhammadiyah. Kemudian mengembangkan intelektualitas dan spiritualitas. Model ini mengakui pentingnya perkembangan intelektualitas dan spiritualitas dalam pendidikan. Selain fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan kepribadian yang kuat, bertakwa kepada Allah, memiliki nilai-nilai moral yang tinggi. Yang keempat, barangkali mendorong kemandirian dan kreativitas. Dan masih banyak lagi sebenarnya wasatiyah Muhammadiyah, nilai wasatiyah Muhammadiyah dalam masyarakat. Ya, barangkali itu yang saya bisa jawab. Mungkin namanya juga saya ini masih belajar dan belajar, masih membaca dan membaca terkait Muhammadiyah itu sendiri, karena saya juga belum terlalu mendalami. Dan tentunya akan diperjelas oleh Ibu dosen, insya Allah. Terima kasih. Iya. Kasih Ustaz, saya kira sebuah pencerahan, dan memang faktanya bahwa Muhammadiyah dalam mengaplikasikan toleransinya di masyarakat, ya seperti yang disampaikan tadi, beberapa sekolah-sekolah Muhammadiyah, kampus-kampus Muhammadiyah menerima non-muslim atau orang muslim yang berbeda dengan pemahamannya untuk disekolahkan di lembaga atau amal usahanya. Ya, saya kira itu bentuk toleransi dari Muhammadiyah juga. Tapi mungkin ada hal lain lagi yang dipertanyakan oleh teman-teman, atau mungkin ditambahkan oleh Ibu dosen untuk pencerahan kepada kita semua. Boleh. Ya. Ya, silakan Prof. Ya. Terima kasih pada Pak Moderator. Ya, jadi seperti yang dipertanyakan tadi oleh Pak Hizbullah Syarif, ya, yaitu yang dimaksud dengan wasatan, ya. Jadi ini di dalam pergerakan Muhammadiyah. Jadi mulai dari berdirinya Muhammadiyah itu 18 November 1912, ya, itu mulai dari itu gerakan Muhammadiyah itu tetap itu dimulai dari gerakan tablik. Ya, gerakan tablik ini adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang tadi yang dinamakan, ya, ada istilah ummatan wasatan. Ya, ummatan wasatan ini yaitu
sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ustaz Laude tadi mengatakan bahwa ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 itu ya sangat jelas dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada itu adalah dijadikan sebagai umat Islam ini adalah umat Islam pertengahan. Berarti dia berada di tengah-tengah, Muhammadiyah ini berada di tengah-tengah dengan melihat semua kiri kanan itu apa yang menjadi apa yang menjadi prinsip-prinsip masyarakat yang di dalam ini, dan semua sudah mengetahui itu bahwa Muhammadiyah itu berada di mana. Ya, jadi dianggap bahwa ummatan wasatan ini adalah termasuk ya Muhammadiyah ini toleransinya itu berada di pertengahan. Ya ini. Kemudian kalau kita melihat daripada toleransi Muhammadiyah seperti dikatakan tadi oleh Ustaz Laude bahwa ya saya mulai dari SD, mulai dari Taman Kanak-Kanak Aisyah, kemudian SD negeri, baru masuk di SMP Sanawiyah Muhammadiyah, baru masuk di Aliyah Muhammadiyah, PGA Muhammadiyah dulu, kemudian masuk di perguruan tinggi negeri IAIN, baru S2 masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar, baru S3 adalah Universitas Muhammadiyah Parepare. Nah itu. Jadi mulai dari saat itu saya kenal di Muhammadiyah ini adalah tidak pernah menolak masyarakat siapapun untuk dijadikan sebagai mitra di dalam menjalankan keislaman ini. Ya. Dan benar sekali apa yang dikatakan tadi oleh Ustaz Laude bahwa di Muhammadiyah itu semua agama diterima untuk menimba ilmu pengetahuan. Untuk menimba ilmu pengetahuan di dalam mengembangkan semacam ilmu yang ada di Indonesia ini. Jadi diterima semua agama diterima tanpa terkecuali. Ya. Dan bahkan mahasiswa itu dipersilakan duduk di dalam kelas kalau memang dia sudi dan ikhlas untuk di dalam kelas. Kalau saya membawakan kuliah dan kuliah ini adalah AIK mulai dari S1 ya, itu mahasiswa itu biasa saya katakan bahwa mau tinggal mendengarkan materi AIK ya, saya bilang boleh tinggal. Akhirnya tidak ada yang keluar. Ya, begitu itu toleransinya itu Muhammadiyah itu memberikan semua kesempatan kepada semua agama dan semua gerakan. Itulah termasuk sikap Muhammadiyah terhadap Islam. Ya, Islam secara umum, bukan Islam transnasional saja. Ya, seperti itu. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Pak Ustaz Laude itu tentang surah yang ada di surah Al-Baqarah ini ayat 143 itulah yang dijadikan sebagai dijadikan sebagai dijadikan sebagai himbauan dan dijadikan sebagai prinsip untuk bertoleransi di dalam beragama. Ya, itu saya kira itu dulu untuk sementara untuk kita tambahkan sebagai modal kita untuk mengetahui apa yang menjadi prinsip-prinsip di Muhammadiyah itu tentang mengembangkan Islam ini. Ya, terima kasih kepada Pak Moderator. Ya, terima kasih Prof. Ya, mungkin ada lagi teman lain yang mau memberikan tanggapan terkait dari makalah yang disampaikan oleh Ustadz Laudet. Silakan teman-teman, Bapak-bapak. Tapi masih adakah yang siap untuk makalah selanjutnya? Kelompok 2, Ustadz, siap. Oh, kelompok 2.
Ya, saya kira masih bisa kita Masih bisa satu ya. masih bisa satu ya. Mungkin selebihnya Prof, mungkin besok malam kah? Oh iya iya nanti dilanjut. Tiga. Ya nanti Ya, ya. lanjut. Ya. Ya, saya kira terima kasih Ustaz Laude atas pemaparan dari makalahnya. Ya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua. Insya Allah. Kasih selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 disampaikan oleh ketua kelompoknya Ustaz Hibsullah Sarif. Dengan ini dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Mohon diizin untuk share PowerPoint-nya. Pak Sarif. Ustaz, siapapun bisa share screen itu. Oh, oke Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Prof, yang kami hormati teman-teman mahasiswa semuanya yang hadir pada malam hari ini. Izinkanlah kami untuk mempresentasikan makalah dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan eh, nama-nama dari kelompok 2. Yang pertama kami sendiri, Hizbullah. Yang kedua, ini Pak Ketua, Pak Akmal Bintang tadi terdaftar di kelompok 6. Tapi sebelumnya memang juga sudah terdaftar di sini, jadi ya di mana-mana saja. Ini yang dimaksud wasatan kayaknya nih. Umatan wasatan, tengah-tengah. Iya. Ya. Dan Pak Rahmat, yang keempat Pak Aksak. Judul makalah kami, Doktrin Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dan aktualisasinya di Muhammadiyah. Iya. Latar belakang, Muhammadiyah sebagai organisasi terkemuka di Indonesia telah berperan aktif dalam mengaktualisasikan konsep ini dalam kegiatan dan program-programnya. Dalam latar belakang ini, makalah ini bertujuan untuk merinci makna konsep amal ma'ruf nahi mungkar, menggali landasan Al-Quran dan hadis yang menjadi pijakan serta mendokumentasikan cara Muhammadiyah mengaplikasikan konsep tersebut di tengah dinamika masyarakat modern. Dengan memahami latar belakang ini diharapkan kita semua dapat lebih mendalami, memahami relevansi dan urgensi konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam membangun masyarakat yang bermoral, adil, dan berkeadilan di era modern yang penuh tantangan ini. Semoga bermanfaat. Rumusan masalah, apa pengertian doktrin amar ma'ruf nahi mungkar dalam Islam? Bagaimana Muhammadiyah mengaktualisasikan doktrin tersebut dalam kegiatan dan programnya? Apa relevansi doktrin amar ma'ruf nahi mungkar dengan konteks sosial masyarakat modern? Pertama, pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Doktrin amar ma'ruf nahi mungkar berasal dari ajaran Islam yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Amar ma'ruf berarti menyuruh kepada kebaikan, sementara nahi mungkar berarti mencegah dari kemungkaran. Prinsip ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial umat muslim dan menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, karena kita semua adalah orang-orang yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin itu bersaudara, saling ingat mengingatkan, saling eh, bantu membantu dan lain-lain. Doktrin amar ma'ruf nahi mungkar adalah konsep fundamental dalam ajaran Islam yang menyuruhkan untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang sering kita dengar, yaitu surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan dan yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini disebutkan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Menurut hemat kami, salah satu yang dimaksud adalah orang-orang yang beruntung itu ternyata setiap kita menyampaikan kebenaran, lalu kemudian diamalkan oleh saudara kita, saudara tersebut lalu kemudian menyampaikan lagi kepada yang lain, lalu diamalkan lagi, dan terus-menerus itu terjadi, maka di situ ada namanya amal jariah, amal yang akan mengalir terus-menerus meskipun kita sudah eh, tidak ada lagi di dunia. Sebaliknya juga kalau ada saudara-saudara kita yang gemar untuk menyampaikan kejelekan, maka ada namanya dosa jariah, dosa yang akan mengalir terus-menerus. Semoga kita dihindarkan dari hal tersebut. Surah Al-Hajj, orang-orang yang jika kami teguhkan mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan. Sini ada hadis riwayat Muslim, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau ia tidak mampu, fabilisani, maka hendaklah dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau dia masih tidak mampu dengan lisannya, wabil qalbi, maka hendaklah ia ubah dengan hatinya atau ia tidak menyetujui atau membencinya dalam hati. Wa kadzalika da'ful iman, itulah yang selemah-lemahnya iman. Hadis ini mengajarkan bahwa tanggung jawab untuk mengubah kemungkaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Ia menekankan fleksibilitas dalam melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'yun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga yang dimintai pertanggungjawabannya, dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Selanjutnya, ini dilanjut saja. Kebijakan kesehatan kemanusiaan. Jadi Muhammadiyah juga menerapkan sistem kesehatan dan kemanusiaan. Selanjutnya kebijakan sosial dan keadilan. Relevansi amar ma'ruf nahi mungkar. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam Islam memiliki relevansi yang sangat penting dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan di era modern. Salah di antaranya etika dan moralitas individu, tanggung jawab sosial, pemertahanan nilai-nilai tradisional, keberlanjutan sosial dan lingkungan, advokasi hak asasi manusia, penanggulangan tantangan moral kontemporer, relevansi dengan teknologi dan media sosial. Dengan relevansi amar ma'ruf nahi mungkar di era modern, umat muslim diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, adil, dan bermoral. Konsep ini tidak hanya merupakan bagian integral dari ajaran Islam, tetapi juga menjadi panduan yang relevan dan diperlukan dalam menghadapi kompleksitas tantangan zaman sekarang. Sebagai kesimpulan, doktrin amar ma'ruf nahi mungkar merupakan landasan utama dalam ajaran Islam yang menjadi pijakan bagi Muhammadiyah dalam melaksanakan kegiatan dan berinteraksi dengan masyarakat. Aktualisasi doktrin ini di Muhammadiyah tercermin dalam berbagai kegiatan seperti pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta advokasi kebijakan sosial. Dengan tetap relevan di era modern, Muhammadiyah dapat terus berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan penuh dengan kebaikan. Saya kira terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Isbullah Sarif yang telah menyampaikan makalahnya berjudul Doktrin Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dan aktualisasinya di Muhammadiyah. Saya kira ini memang menjadi ciri khas dari Muhammadiyah, yakni doktrinnya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ya, saya kira apa yang disampaikan mungkin banyak hal yang bisa kita diskusikan,
terkait aktualisasinya di Muhammadiyah, di masyarakat. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan, silakan. Ya, Ya, silakan Ustaz Muhammad Tahir. oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait dengan kalian telah dipaparkan tadi, saya ingin mengomentari tentang firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una bil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Kalau dilihat daripada teks ayat ini, salah satu hal yang bisa memberikan keberuntungan kepada seseorang adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'rufnya ya mungkin terlalu berat bagi saya, terutama secara pribadi itu tidak terlalu berat. Tapi yang jadi masalah ini adalah nahi mungkarnya. Nah, terkadang kita tahu bahwa itu suatu kemungkaran, namun kita tidak punya kemampuan untuk mencegahnya. Nah, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga semuanya mampu. Ya, terkadang ada prinsip masa bodoh. Ya, mereka yang melakukan, dia juga yang dapat akibatnya. Padahal dalam konsep agama kita, tidak seperti itu. Nah, bagaimana dengan hal yang seperti ini? Banyak sekarang ya takut-takut, apalagi ya atasan yang melakukan kemungkaran itu, ya itu sulit untuk memberikan nasihat atau melarang hal itu. Ya. Iya. Oke. Kasih Ustaz Muhammad Tahir. Saya kira memang menarik ini. Memang fakta-fakta akhir-akhir ini adalah terkadang kita dicelah ketika kita terlalu menegakkan nahi mungkar itu. Ya, mungkin dipersilahkan ke Pak Ustaz Hizbullah Sarif untuk memberikan pencerahannya. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ustadz Muhammad Tahir. Alhamdulillah pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya kira dari pemaparan materi tadi sempat kami bahas tentang man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran itu, falyughayyiru biyadi, maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Maksudnya di sini dengan kekuatan, dengan power, dengan kedudukan, jabatan, apa-apa saja yang ada pada diri kita itu kita manfaatkan untuk mencegah kemungkaran. Dan di sini pengertiannya yang kita pahami sebenarnya ini adalah seorang pemimpin yang mencegah rakyatnya untuk tidak melakukan dosa. Falyughayyiru biyadihi, hendaklah ia mencegah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau ia bukan penguasa, bukan raja, bukan pemimpin, fabilisani, maka hendaklah ia berdakwah dengan lisannya. Berdakwah dengan lisannya ini juga kewajiban bagi kita semua. Kalau kita mampu berdakwah, kalau kita tidak merasa terancam, tidak merasa takut, dan kita merasa harus untuk disampaikan, maka kita wajib untuk menyampaikannya. Tentunya dengan segala konsekuensi. Kalau kita masih merasa takut dengan itu, takut di penjara, takut apa dan lain sebagainya, pabil kolbi, maka kita hanya mampu merubah dengan hati kita. Hati. Perlihatkan bahwa sebenarnya kita tidak sependapat dengan itu. Namun ini yang dikatakan wakasali keada'ful iman, inilah yang selemah-lemahnya iman. Tapi ini juga adalah perintah. Artinya kalau memang kita tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, maka salah satu hal yang paling harus kita lakukan adalah kita tidak menyetujui
Kita tidak menyetujui dan cukup kita benci saja di dalam hati. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Saya kira ini yang paling urgen untuk sementara. Mungkin ada tambahan dari Ibu Prof dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Kasih Ustaz ya. Saya kira cukup jelas di pencerahan yang disampaikan oleh Ustaz Hizbullah Sarif atas pertanyaan tadi. Mungkin masih ada lain, yang lain lagi mau memberikan tanggapan? Silakan teman-teman. Saya sedikit Ustaz. Sedikit. Ya, silakan Ustaz Sarif. Banyak-banyak. Iya. Banyak juga. Kasih banyak-banyak juga. Banyak juga enggak apa-apa. Memang terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Memang dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ini memang ya seperti disampaikan tuh oleh Bapak Tahir. Kalau amar ma'rufnya mungkin ya gampang-gampang menurut beliau. Tapi kalau ini nahi mungkarnya ya ini dalam persoalan nahi mungkar ini memang juga butuh perjuangan memang juga yang ada di sini karena kadang-kadang kita melihat satu kemaksiatan ya kita mau apa kalau kita hanya sendiri. Dan juga karena itu barangkali masalah nahi mungkar ini bagus barangkali kalau kita berkelompok atau ada Ya, ya, satu ya. organisasi. Ya. Nah, makanya Muhammadiyah Dan berkelompok. Ya. karena kalau kita hanya sendiri-sendiri nahi apa namanya nahi mungkar, aduh. Ya, tapi itulah barangkali Pak karena seperti disampaikan tadi oleh Pak Hizbullah bahwa falyughayyir biyadihi dengan kekuatan. Ya, kemudian pabilisani dengan lisan, kemudian fabi kalbi. Tapi itu dzalika dhaful iman, tapi itu adalah selemah-lemah iman. Tapi ya karena itu barangkali kalau menurut hemat kami, namanya mungkar ini amar ma'ruf nahi mungkar ya semuanya barangkali kita berjamaah atau berkelompok. Karena kalau kita hanya Iya. satu, ya mungkin itu hanya tambahan dari kami Pak sekian. Iya, saya kira menarik Ustaz. Memang Iya. aktualisasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah memang mungkin banyak hal yang telah dilakukan tapi tidak nampak di permukaan. Seperti bagaimana pencegahan terhadap undang-undang yang merusak kehidupan bernegara, maka biasanya Muhammadiyah melakukan secara berkelompok, mengadakan pengkajian-pengkajian hukum, kemudian melakukan penolakan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak beberapa bagian dari undang-undang. Ya, saya kira itu juga bagian dari pencegahan atau bagian dari nahi mungkar tingkat tinggi. Nah, itu saya kira seperti itu. Ya, mungkin ada hal lain lagi yang disampaikan atau mungkin ada tambahan dari Ibu Prof. Ya. Saya bertanya. Ya, ada. Silakan Pak Ustadz Lode. Ya. Bertanya saya sedikit saja bertanya. Tadi telah dijelaskan oleh Ustadz Hizbullah tentang doktrin Muhammadiyah. Jadi kira-kira kalau misalnya mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, itu kira-kira dengan doktrin atau dengan mau'izatul hasanah? Kira-kira mana yang lebih efektif, dengan doktrin atau dengan mau'izatul hasanah? Kira-kira itu saja Ustaz. Iya. Oh ya, silakan Ustaz Hizbullah Sarif mungkin diberikan cerahan. Yang mana lebih diutamakan, doktrin atau dengan sistem mau'izatul hasanah? Saya kira doktrin juga itu doktrin halus. Iya. Terima kasih atas. Ya, silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ustadz Laude Isman. Yang mana yang harus diutamakan? Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka dengan hikmah.
dengan cara yang baik-baik. Itu awalnya. Wa mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Lalu kemudian debatlah. Jadi ini ada tiga macam Tiga cara kita tahapan. untuk menyampaikan kebenaran kepada orang sesuai dengan ayat yang kita dengarkan tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah Jalannya wajadilhum yang baik. billati hiya ahsan. Saya kira ketiga-tiganya ini kita terapkan. Pertama dengan baik, eh, tergantung juga lingkungannya. Karena ketika kita menyampaikan ajakan kebaikan kepada orang-orang, dan memang Rasulullah SAW dia fleksibel. Ketika orang yang Ya, gampang marah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah nasihati saya, maka Rasul mengatakan jangan mudah marah, karena orang ini memang gampang marah. Di saat yang lain ada juga yang datang kepada Rasulullah SAW, ya, ya Rasulullah sampaikanlah kebenaran. Nah, juga jawabannya lain, beda dengan yang pertama tadi. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi juga. Saya kira inilah cara Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran kepada sahabat-sahabatnya. Saya kira demikian, Pak. iya, saya kira kasih Ustaz Hizbullah Sarif. Ya, dibutuhkan memang di sini psikologi dakwah untuk mengetahui apa namanya yang kita menjadi sasaran dakwah. Ya, mungkin ada Yes. hal yang lain Saya atau sedikit langsung ke saya sedikit ya, minta pencerahan silakan. ini. Alhamdulillah. Ini saya lihat ini tentang doktrin Nahi Mungkar Muhammadiyah ini di era IT sekarang ini. Mungkin saya minta pencerahan ini tentang bagaimana doktrin Nahi Mungkar Muhammadiyah ini terutama dalam sistem kejahatan IT. Karena kita hoax, berita hoax. Karena kita sadari bersama bahwa sepertinya sudah menjadi bagian daripada keyakinan kita bahwa sistem yang baik akan menjadikan orang tidak baik menjadi baik, dan sebaliknya sistem yang tidak baik maka memaksa orang baik menjadi tidak baik. Maka Iya, sekarang ini di era Digital. teknologi IT digital yang begitu berkembang pesat dan sepertinya sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan anak generasi kita. Makanya saya selaku aktivitas guru ngaji setiap hari saya masukkan di dunia IT dengan tujuan untuk maksimal memberikan persaksian bahwasanya kita juga bukan hanya sekedar mau melihat mereka nonton, tapi mudah-mudahan mereka bisa juga melihat huruf-huruf hijaiyah yang ada di IT itu, walaupun disampaikan sangat sederhana sekali. Dan kami minta iya. mudah-mudahan ada pencerahan ini tentang sistem IT ini di Muhammadiyah. Terima kasih. Itu Ya, sementara. ya, makasih Ustaz Mular. Ini memang menarik melihat ini perkembangan IT yang sudah masuk ke ruang-ruang kamar kita semua, sudah bebas dilihat oleh segala usia. Nah, bagaimana Muhammadiyah untuk membela masyarakat ini supaya tidak terkena dampak IT. Jadi ini bagaimana cara Muhammadiyah nahi mungkarnya ini IT. Ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Bismillah. atas pertanyaan yang sungguh sangat luar biasa. Bagaimana kita? Jadi pertama, seperti yang sering kita dengar bahwa sebagai orang-orang yang aktif di dunia dakwah, kita tidak boleh tertinggal oleh zaman. Kita tidak boleh ketinggalan zaman. Agar kita tidak punah seperti dinosaurus, dia punah karena dia ketinggalan zaman. Dan mengenai IT tadi, saya kira dari organisasi Muhammadiyah juga ada banyak sekali anak-anak muda, kaum intelektual
yang kini mengembangkan dakwah melalui media sosial. Dan salah satu juga yang sering kita lihat, beliau tadi ini Ustaz Mular adalah seorang YouTuber. Nah, saya kira model dakwah juga yang seperti ini salah satu hal-hal yang sangat luar biasa sekali. Terutama juga bagaimana kita bisa mengendalikan atau mengerjakan atau mengendalikan, mengetahui sistem-sistem eh, media-media sosial. Karena dengan kita tahu caranya, tidak mengerti, belajar IT, kita juga paham bagaimana eh, menangkal menangkal atau bagaimana kita membackup segala sesuatu yang menjadi musuh kita. Karena terus terang musuh kita juga itu semakin hari juga semakin kuat juga, eh, apa namanya, mereka juga ternyata belajar tentang IT dan luar biasa juga serangannya. Tapi kita juga tidak boleh kalah karena kita juga masih bisa untuk lebih belajar lagi, lebih banyak lagi di dunia IT. Di dunia bagaimana kita bisa menguasai teknologi, informasi, mengembangkan dakwah, mencegah kemungkaran. Saya kira kita tidak boleh, kan ada, saya dengar orang-orang yang mengatakan bahwa HP, internet itu banyak sekali mudaratnya. Ya memang betul benar, HP dan internet itu banyak sekali mudaratnya. Tapi di situ juga kita bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Setidaknya kita mengimbangi hal-hal yang mudarat itu. Bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran, kebaikan dengan cara kita, dengan cara yang baik dan benar, sehingga kita bisa menangkal segala sesuatunya. Saya kira ini yang sempat bisa kami. Mudah-mudahan ada yang bisa menambahkan. Terima kasih. Iya, kasih Ustaz. Ya, makasih banyak Ustaz Hizbullah Sarif. Saya kira sangat tajam jawaban yang disampaikan bahwa memang tinggal Ada kita sedikit tambahan bagaimana. Ustaz. Iya, silakan Ustaz Amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai tentang nasihat dari media ya. Ada nasihat yang sangat apa namanya, yang sangat menyentuh Ustaz, mengenai tentang media yang diungkapkan oleh salah seorang guru kami. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya media itu kebaikannya 100% dan keburukannya 100%. Tergantung dari kita bagaimana kita memanfaatkan media itu. Ya. Tentunya kalau kita sebagai dai ya, kita tentunya lebih memanfaatkan kepada sesuatu yang lebih banyak mendatangkan manfaat daripada mendatangkan mudarat. Mungkin itu singkat dari kami. Oh iya betul Ustaz. Jadi tambahan dari Ustaz Amrinul Haq, atau mau ditanggapi oleh Ustaz Hizbullah Sarif atau lain? Saya kira beliau menambahkan dan luar biasa sekali tambahannya, Pak Ustadz. Dan alhamdulillah sudah luar biasa sekali. Tak perlu ditanggap lagi. Iya, betul. Jadi saya sepakat. Saya rasa Muhammadiyah sebagai organisasi yang canggih sebenarnya juga sedang dalam proses perjuangan itu untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran dalam bidang IT. Ya mungkin saja mereka akan berusaha untuk menciptakan sebuah perangkat-perangkat yang bisa mensensor berita-berita hoax atau lain sebagainya, ataukah bahkan mungkin langsung mengkomunikasikan ke Kementerian Informasi pemerintah. Ya bisa saja bahwa tolong jangan berita-berita seperti ini bisa disensor dan lain sebagainya. Itu saya kira bentuk-bentuk nahi mungkar yang dilakukan oleh Muhammadiyah juga itu. Ya itu mungkin juga sekedar tambahan. Yang jelas bahwa doktrin amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan baik oleh Muhammadiyah maupun oleh semua organisasi kemasyarakatan, ya tentu dalam rangka untuk
menjaga moral, menjaga generasi muda kita, generasi dari bangsa Indonesia ini. Ya mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau bisa ditambahkan Pak Pro, Ibu Hro sebagai penutup. Ya. Ya. Terima kasih dari moderator. Ya, luar biasa ini kita punya diskusi malam ini. Ya, terutama yang jadi mulai dari kelompok 6 dengan kelompok 1, bahkan yang sekarang ini kelompok 2 ini, ya kelompok 2 ini yang merupakan sangat-sangat menjadi gerakan jantung di Muhammadiyah ini, yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi ditambah dengan doktrinnya ada di depannya ini. Jadi apa yang didiskusikan ini, pemateri ini sangat luar biasa ini. Ya, tentang isi materi yang kita bahas pada malam ini, terutama ini yang pertama tadi itu man ra'a minkum mungkaran. Ya, jadi itu. Jadi ada 3 tadi itu yang menjadi inti daripada apa yang disampaikan tadi pada Ustaz Hizbullah Sarif. Ya, ketiga tadi ini wabilisani wayadihi, itu adalah 3 inti di sini. Jadi ketiga inti ini adalah merupakan pembahasan yang mantap sekali itu yang dibahas oleh pemateri tadi tentang bagaimana untuk mencegah, bagaimana untuk mengantisipasi dengan penelusuran apa yang harus dicegah, dan dalam hal ini adalah kemungkaran. Kemudian yang terakhir tadi ini, itu saya yang yang sedikit saya bisa lebih menjelaskan lagi tentang apa yang dibahas terakhir tadi itu tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini di IT, ya. Jadi memang kalau kita melihat daripada dari segi negatif dari Android ini, ya angkatan muda kita ini adalah merupakan angkatan muda harapan bangsa, angkatan muda harapan umat, ya, yang harus dibenahi dengan bagaimana untuk mengantisipasi dengan IT ini yang menjadi negatif, Saya teringat dengan Jamaluddin Al-Afghani mengatakan bahwa justru itu dianggap umat Islam ini gagal mencapai spirit yang dicapai oleh orang Eropa kalau tidak mengikuti dengan perkembangan pendidikan dalam ini adalah perkembangan IT atau perkembangan yang ada di media-media ini. Ya, sangat merugi menurut Jamaluddin Afghani. Sangat tidak gagal untuk mencapai spirit menurut Jamaluddin Afghani. Ya, tapi sangat saya juga sependapat dengan apa dikatakan tadi oleh Pak Aminul Haq, ya, bahwa yang Android ini yang sekarang ini boleh dikata bahwa 100% itu negatifnya dan 100% juga positifnya. Mengapa seperti itu? Karena di dalam mengikuti perkembangan zaman sekarang ini, apalagi kalau kita berbicara tentang 4.0, bahkan sekarang ini sudah mengarah kepada 5.0. Ya, justru kita ketinggalan kalau kita tidak mengikuti ini. Nah, kembali kepada tadi itu dari pemateri bahwa tergantung dari kita bagaimana untuk melihat mana yang negatif dan mana yang positif. Inilah yang perlu kita arahkan kepada generasi kita, bahwa yang mana kira-kira yang mengarah kepada negatif. Ya, seperti contoh, siswa SD sekarang ini, baru kelas 2 SD, ya sudah lebih lancar mengoperasikan IT di dalam medsos ini dibanding dengan orang tua yang sudah hampir pensiun, yang masih dianggap sebagai gagal gagal teknologi.
Ya, gagal teknologi. Jadi rata-rata guru yang sudah hampir pensiun sekarang ini masih dianggap setengah gatek, setengah gagal teknologi. Dibanding dengan anak SD. Anak SD kelas 2, kelas 3, ya, kelas 4 ke bawah ini adalah yang seharusnya ini belum lancar menggunakan Android, tapi lebih lancar menggunakan Android dibanding dengan orang tua yang sudah hampir pensiun, guru yang sudah hampir pensiun. Jadi apa yang kita harapkan di sini dalam hubungannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar di Muhammadiyah, yang kita harapkan itu adalah bagaimana kita melihat di mana segi negatifnya dan di mana segi positifnya. Ya, di segi negatifnya itu tadi dikatakan bahwa 100%, segi positif negatifnya juga 100%. Jadi yang perbandingan 100-100 ini adalah ya di sinilah kita menggunakan yang namanya pengetahuan agama. Dasar pengetahuan agama yang bisa kita menjadikan sebagai penetral yang ada di sini. Yang ada di tengah-tengah. Yang ada menjadi tadi ummatan wasatan. Kita harus berada di tengah dan melihat ke kiri dan ke kanan ini yang mana harus dibenahi, yang dari ada yang segi negatifnya itu yang harus dibenahi, yang mana dari segi positifnya yang harus dilanjutkan. Seperti itu yang bisa kita bisa kita antisipasi di dalam hubungannya dengan doktrin amar ma'ruf nahi mungkar di Muhammadiyah. Dan itu di Muhammadiyah itu sudah dilakukan dengan berbagai cara juga. Ya, termasuk itu Muhammadiyah mendirikan salah satu televisi yang bisa mengantisipasi mana yang ada di medsos itu, yang bisa kita antisipasi sebagai jangan berlarut dilakukan oleh generasi kita. Makanya itu Muhammadiyah itu mendirikan salah satu televisi dengan istilah televisi Muhammadiyah. Ya, dan di medsos juga itu kita senantiasa juga antisipasi itu sudah banyak juga semacam teknik-teknis yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu lewat dari medsos itu untuk mencegah apa yang harus kita cegah yang sebelum terlanjur kepada apa yang menjadi perusakan kepada calon-calon generasi kita yang di masa akan datang. Saya kira seperti itu Pak Moderator. Ya, iya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Jadi mungkin itu tergantung dari kita lagi bagaimana kapan dilanjutkan ini supaya tuntas lagi 3 kelompok ya. Nah, 3 kelompok itu supaya itu lebih tuntas itu. Kemudian yang kedua saya tanyakan itu untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Saya sudah masuk juga 1 kali itu kah? Sudah ya? Sudah, Bro. Iya. Sudah. Iya, jadi kemudian bagaimana dengan Ibu Prof Siti Wardah? Sudah selesai juga itu materinya itu karena saya berpasangan dengan beliau. Oh iya, Bro. Iya, saya berpasangan dengan beliau itu, dan kalau sudah belum selesai itu biar saya yang selesaikan dulu selesaikan itu. Karena itu tugasnya itu ya sama tugas yang bisa saya selesaikan bisa juga Ibu Prof ya Wardah selesaikan itu. Jadi kita lihat dulu Pak Akmal apa sudah tugasnya sudah selesai juga itu. Kalau tugasnya sudah selesai itu ya nanti kita bagaimana untuk menyelesaikan ini, karena ini Pak Akmal ini jadwal kita untuk semester ganjil ini harus berakhir di bulan ini. Berakhir di bulan ini. Iya, berakhir di bulan ini. Karena itu akan lanjut itu semester genap. Kayaknya tidak ada jedanya ini semester ganjil ke genap. Yang ada jedanya itu adalah semester genap ke ganjil. Genap ke ganjil itu kurang lebih 2 bulan kayaknya istirahat di situ. Kurang lebih 2 bulan karena genap itu berakhir di bulan Juli. Sementara perkuliahan di bulan perkuliahan di ganjil itu nanti di bulan September. Jadi itu ya ada jedanya. Kalau ini dari ganjil ke genap ini tidak punya jeda. Jadi kalau selalu berakhir di bulan Januari ini untuk semester ganjil, maka dimulai di bulan Februari itu semester genap.
Oh ya, siap Ya, Prof. Ya. seperti itu. Iya. Apalagi ada nanti bulan Ramadan itu yang mengantarai itu. Ya, kayaknya ini khusus di di Kolaka ini karena rata-rata mahasiswa di Kolaka ini adalah Balik. ustaz yang menyebar nanti di bulan Ramadan itu, ya tidak mungkin ada perkuliahan di bulan Ramadan. Iya, iya Prof. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu Ya. yang harus dilihat ini. Jadi kita harus cepat-cepat itu masuk di semester genap nanti. Jadi semua materi dosen yang belum selesai ini ya supaya bisa kita porsil ini di bulan Januari ini Januari. untuk diselesaikan. Iya, iya, Ya, iya. siap. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini, 3 kelompok ini adalah merupakan sangat-sangat menjadi pencerahan bagi kita semua, dan kita akan meningkatkan itu, kita punya taraf itu keberagamaan kita, taraf kita kepada keislaman kita, insya Allah. Iya. Ya, terima Insyaallah. kasih atas perhatiannya. Ya. Billahi fisabilil haq, nurul kalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Prof atas